Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Kama Ananda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang SDLC atau bisa disebut dengan System Development Life Cycle. Baik, di sini kita akan membahas 4 topik, yaitu pengertian dari SDLC, fungsi, tahapan atau fase, dan juga model pengembangan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pengertian dari SDLC di sini terdapat dua. Yang pertama adalah SDLC itu kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Baik, saya akan menyalakan lagi kameranya. Lalu pengertian yang kedua yaitu SDLC dapat disebut juga SDLC juga disebut juga sebagai tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak. Di sini langkah-langkah yang saya maksud adalah di sini dapat dilihat pada layarnya ada planning, analysis, design, implementation, testing, integration, dan juga maintenance. Baik, kita lanjut akan membahas tentang fungsi dari SDLC. Nah, di sini fungsi dari SDLC dapat kita lihat terdapat 5 fungsi pentingnya, yaitu yang pertama adalah sarana komunikasi. Sarana komunikasi tersebut yang kita maksud adalah SDLC dapat menjadi sarana komunikasi antar tim pengembang dan juga tim developer dengan memegang kepentingan dari aplikasi adalah yang dimaksud dengan stakeholder. Jadi pengembang atau developer itu bisa berkomunikasi dengan stakeholdernya secara langsung. Lalu yang kedua adalah penanggung jawab yang jelas. Dengan menerapkan SDLC ini, penanggung jawab pada proyek akan lebih jelas sehingga pemegang kepentingan atau stakeholder akan dapat kepercayaan penuh dengan developernya. Lalu yang ketiga adalah meminimalisir resiko proyek. Nah, di sini karena keseluruhan jalan dari proyek itu sudah direncanakan dari awal, sehingga akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat terdapat gambaran yang jelas. Nah, SDLC juga memberikan gambaran input dan output yang jelas dari suatu tahapan menuju ke tahap selanjutnya. Seperti tadi ada 6 tahap, jadi sebelum setiap tahapan itu ada gambaran yang jelasnya, sehingga untuk stakeholder akan merasa aman. Nah, dan di sini memberikan kepercayaan kepada stakeholder atau pemilik aplikasinya. Nah, stakeholder atau pemegang kepentingan aplikasi akan merasa nyaman terhadap tim pengembang karena seluruh planningnya sudah dijelaskan pada seperti di poin sebelumnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke dalam tahapan. Nah, di tahapan sini terdapat 6 tahapan dalam SDLC. Yang pertama adalah planning atau perencanaan sistem. Di dalam perencanaan sistem ini akan lebih menekankan pada aspek studi kelayakan atau pengembangan sistemnya. Aktivitas-aktivitas itu terdapat contohnya ada pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Lalu ada mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup dari pengembangan. Lalu ada mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan bisa diselesaikan melalui sistem. Lalu kedua di sini ada analisis sistem. Pada tahap ini biasanya sistem akan dianalisis bagaimana jalannya nanti, lalu hasil analisisnya itu terdapat kekurangan, kelebihan, lalu ada fungsi sistem hingga pembaruan yang akan dilakukan. Bagian ini masuk dalam bagian perencanaan. Lalu ketiga di sini ada desain atau perancangan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe beberapa output lain yang meliputi dokumen-dokumen berisi pola, desain, dan juga komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Jadi di sini akan melakukan membuat suatu prototipe yang banyak untuk stakeholder, mana yang paling cocok bagi stakeholdernya. Di tahap ini ialah di mana seluruh hasil analisis pembahasan tentang spesifikasi sistem sebelumnya diterapkan menjadi rancangan atau blueprint atau cetakan biru. Nah, lalu di sini ada implementasi sistem. Tahap berikutnya ini mengimplementasikan rancangan-rancangan dari tahap sebelumnya. Jadi pada tahap 3, pada tahap desain ini kita sudah memiliki blueprint. Di sini kita akan mengimplementasikannya dengan jika di developer itu dengan menggunakan coding.
Nah, dalam implementasi ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu seperti membuat database sesuai dengan skema rancangan dan juga membuat front end, back end, seperti membuat full websitenya jika itu adalah web, atau juga jika aplikasi menggunakan membuat suatu aplikasi dari UI dan juga sampai fungsi-fungsinya. Lalu di sini ada pengujian dan juga perbaikan sistem dan juga atau yang biasanya disebut debugging juga dilakukan dalam implementation system ini. Lalu lanjut ke tahap 5, yaitu testing dan integration atau testing dan integrasi. Pada testing dan integrasi ini melibatkan para software atau quality assurance untuk melakukan pengujian sistem. Apakah sistemnya itu sudah bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang sudah diharapkan pada tahap-tahap sebelumnya saat planning atau belum. Lalu di sini ada maintenance. Maintenance itu adalah pemeliharaan sistem dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem yang diadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhannya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke model pengembangan. Di sini saya akan mengambil contoh model pengembangan waterfall. Jadi di SDLC itu terdapat banyak model pengembangan, terdapat prototyping, terdapat waterfall, dan terdapat lainnya. Di sini saya akan menunjukkan salah satu contohnya, yaitu waterfall yang paling sering digunakan. Nah, di sini terdapat gambar. Saya akan mematikan kamera saya sebentar di sini. Nah, di sini adalah step by step dari model pengembangan waterfall. Jadi di sini ada requirement system, di sini ada 6 juga sama. Nah, di sini terdapat pengertian. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jadi di sini metode pengembangan sistem SDLC atau sering disebut dengan pendekatan air terjun ya. Di sini disebut waterfall. Waterfall itu pertama kali diperkenalkan oleh Windows W. Royce pada tahun 1970. Model ini juga melibatkan penyelesaian satu tahap lengkap sebelum melanjutkan ke tahap sebelumnya. Ketika satu tahap selesai, dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan layak diteruskan ke tahap selanjutnya. Jadi apabila tahapnya belum selesai, pada model pengembangan waterfall ini tidak boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi dipastikan dan di make sure pada satu tahap tersebut sudah selesai. Waterfall model ini juga disebut dengan model klasik yang memiliki beberapa tahapan utama, yaitu analisis, rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, pengujian, dan juga pemeliharaan. Seperti ini, ada yang di 6 sini. Baik, sekarang kita akan lanjut. Di sini adalah tahapan dari metode waterfall. Nah, di sini ada 6 tahapan yang akan saya jelaskan satu persatu. Di sini ada requirement analysis. Jadi sebelum pengembangan perangkat lunak itu melakukan pengembangannya, mereka itu harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Jadi di sini melakukan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan oleh usernya. Metode pengumpulan informasi ini diperoleh dalam beberapa macam. Dapat diperoleh menggunakan diskusi, observasi, survei, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian informasi ini akan diolah dan juga akan dianalisa sehingga mendapatkan suatu data dan informasi yang lengkap mengenai spesifikasi tersebut, sehingga dapat membuat suatu perangkat lunak tentang masalah atau analisis tersebut. Lalu yang kedua di sini ada sistem design. Analisa sebelumnya pada tahap pertama akan diimplementasikan pada desain pengembangan. Perencanaan desain ini dilakukan dengan tujuan membantu dan memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Pada tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Jadi seperti kita sudah mengambil suatu data, apabila kita ingin menggunakan data tersebut untuk membuat suatu aplikasi berbasis apa, jadi berbasis aplikasi itu dapat kita tentukan di sistem kedua ini. Misal kita ingin membuat aplikasi berbasis Android atau berbasis web atau berbasis komputer, ini kita tentukan di step kedua sini. Lalu di step ketiga adalah implementation dan unit testing. Pada tahap ini, pembuat perangkat lunak akan dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan. Jadi di sini pengerjaannya kita bagi-bagi menjadi banyak-banyak modul. Lalu pada fase ini juga akan dilakukan pengujian juga terhadap fungsionalitas modul-modul yang telah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria atau belum. Jadi apabila Android terdapat misalnya ada halaman login, halaman logout, seperti itu dikerjakan secara terpisah dan nanti akan digabungkan menjadi satu. Dan juga akan dilakukan juga testing. Jadi pada implementasi ini adalah tempat di mana kita akan melakukan coding atau pembuatan aplikasinya.
Lalu di sini ada yang nomor 4 adalah testing, integration and system testing. Di sini adalah melakukan integrasi sistem keseluruhan. Jadi ada beberapa banyak modul tadi yang sudah dilakukan pada implementasi akan dijadikan satu dan dijadikan aplikasi yang sudah jadi. Seperti itu. Lalu di deployment nomor 5 ini adalah mendeploy aplikasi tersebut ke publik, sehingga aplikasi yang sudah dibuat pada nomor 4 ini, testing ini, akan dilakukan di deployment. Lalu di nomor 6 adalah maintenance. Pada metode waterfall terdapat maintenance yang akan dilakukan pemeliharaan oleh pengembang. Jadi aplikasi akan selalu diawasi dan apabila terhadap bug akan diselesaikan bug tersebut, seperti itu. Baik, lanjut ke kelebihan dari metode waterfall. Di sini metode waterfall ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertamanya adalah mudah diaplikasikan. Kenapa mudah diaplikasikan? Karena prosesnya teratur, sehingga jika kita ingin melakukan suatu urutan, itu terdapat urutannya yang benar. Jadi apabila kita ingin melakukan planning harus selesai. Jika planning sudah selesai, kita baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk melanjut ke tahap selanjutnya, kita harus memastikan tahap tersebut sudah selesai. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari metode waterfall. Lalu yang kedua adalah dokumennya terorganisir, sehingga stakeholder itu merasa nyaman karena semuanya sudah terorganisir dan sudah ada dokumennya, sehingga tidak ada perasaan was-was dari stakeholder. Lalu di sini ada minim kesalahan karena semuanya sudah diatur dari awal. Jadi untuk metode waterfall ini sangat aman digunakan dan minim sekali akan kesalahan yang akan terjadi, hal-hal yang tidak terduga ya. Lalu berkualitas dengan baik. Software yang dikembangkan dengan metode ini akan menghasilkan berkualitas yang baik karena sudah mengikuti serangkaian step by step tadi, seperti ada quality control dan juga ada testing dan juga maintenance. Nah, di sini ada kekurangan dari metode waterfall. Di sini proyeknya itu sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial. Apabila kerja sama timnya kurang, itu biasanya tidak akan mengikuti alurnya. Jadi terdapat 6 alur tadi, biasanya jika timnya kurang komunikasi akan loncat-loncat pengerjaannya. Nah, lalu di sini yang pertama ada kurang fleksibel. Kurang fleksibel di sini karena semuanya itu sudah dilakukan planning. Jadi apabila stakeholder ingin melakukan perubahan pada aplikasi, misalnya halaman login, saya tidak ingin halaman loginnya seperti ini, saya ingin desainnya berubah. Nah, di situ akan menjadi sulit karena pada waterfall itu pada dasarnya itu untuk menyelesaikan untuk lanjut ke step selanjutnya, step sebelumnya harus diselesaikan. Jadi apabila step UI UX sudah selesai, kita lanjut ke step designing sudah selesai dan kita lanjut ke implementasi, kita otomatis harus merubah step sebelumnya. Lalu di sini yang kedua ada memakan banyak waktu, jelas karena terdapat 6 step tadi dan setiap step tidak bisa dilakukan jika step sebelumnya selesai. Maka ini akan memakan banyak waktu dan juga berhubungan dengan memakan banyak waktu, di sini terdapat waktu kosong. Jadi bagi developer banyak yang menganggur, jadi ibaratnya itu banyak yang menganggur karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menyelesaikan pekerjaannya. Jadi misalnya pada saya adalah developer front end-nya, jadi kita tidak bisa melakukan pengerjaan front end terlebih dahulu karena kita harus menunggu desainnya selesai. Dan juga sama seperti back end-nya, misal kita ingin membuat suatu database atau API, kita harus menunggu desainingnya itu selesai terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa mengerjakan semuanya itu secara asinkronus atau secara bersamaan. Jadi kita harus menunggu satu selesai dan lanjut ke step selanjutnya. Lalu di sini yang terakhir adalah rawan miskomunikasi. Di sini yang dimaksudkan dengan rawan miskomunikasi adalah yang tadi. Sebenarnya itu apabila metode waterfall ini digunakan oleh tim yang kurang profesional, biasanya itu komunikasinya kurang dan jarang mengikuti alur sekuensial yang tadi diusulkan, yang 6 alur tadi. Biasanya akan pengerjaannya akan loncat-loncat. Apabila designing belum selesai, sudah melakukan implementasi, dan implementasinya belum selesai juga akan kembali lagi ke designing, seperti itu. Jadi disitulah pentingnya komunikasi dalam pengerjaan metode waterfall. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya Lutfi Kama Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.